Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Kita sudah bekerja sama dengan Roof dan RCTI Plus. Dan kita juga bisa didengarkan di Spotify dan Apple Podcast. Kembangkan wawasan dengan canda. Mosi again, Niko. Mosi. Waduh, minggu lalu dah gila nih. Ketawa-ketawa ngakak mulu gitu ya. Ngakak gue akhirnya tercerahkan. Tapi gue ngerasa lu kayaknya belum terbuka bang sama gue. Nanti nih, masalahnya nih ada yang gak layak tayang. Karena kita sekarang masih berkolaborasi sama PN Media dan Otaku Boy. Wih, welcome. Halo. Udahlah nggak usah opening ya kita ya, kan udah opening minggu lalu, udah opening. Oke, kembali lagi ada Bung Andre, Bu Fikri sama Bung Irlan. Wah, ini gue cuman mau coba buka dikit lah ya. Jadi gue itu punya keresahan Oke. terkait kalau gue lihat kan saat-saat ini tuh sudah mulai lagi konser sudah mulai ada. Yes. Terus semua belanja online ke luar negeri juga udah mulai banyak. Pasti. Ya kan? Dan nanti kalau Jepang udah buka total, gue yakin banyak yang kesana. Dan gue cuma khawatir wibu-wibu ini yang kita bahas kemarin nih. Mereka akan mengeluarkan semua daya ibaratnya keuangannya mereka nih kayak yang udah ditahan sama 3 tahun tidak ke Jepang dan untuk berangkat semuanya gitu loh. Yang gue khawatirin mereka cuma ibaratnya pinjol. Atau enggak gosok credit card, ya kan? Karena kan yang tadi gue dengar cita-citanya kan ini udah tidak tertahan kan naik hajinya mereka nih istilahnya nih ya. Di Jepang itu nih. Ya kan dia akan melakukan segala cara gitu kan. Nah, gue coba nanya dulu nih ke Bung Irlan deh. Irlan, menurut lo Lan, lo kan tadi kan ada obsesi-obsesi yang kemarin kita bahas minggu lalu nih. Dari sisi lo ada duit yang keluarnya cukup banyak atau enggak sih? Kalau mungkin dari gue pribadi, gue tuh kalau konsumsi tentang anime tuh paling gak jauh-jauh dari komik aja sih maksudnya. Dan barang-barang yang bisa gue reach. Tapi gue punya temen, ya, dia salah satu ini dulu mantan dari PN Media juga. Oke. Dia ini kalau dibilang dari kelas ekonominya ya nggak jauh beda lah sama kita gitu. Tapi dia obsesi terhadap Jepangannya itu luar biasa. Kayak gimana tuh? Kayak misalkan beli karakter-karakter game gitu kan, ngisi, iya kan. Terus dia tuh sangat rajin gitu kan. Itu kan mahal tuh. Kalau Karakter game apa nih kalau boleh tahu nih? Genshin Impact. Oh, Genshin Impact. Genshin Impact. Oke. Dan apa sih namanya, dia beli figur gitu. Itu figur tuh bentuk investasi wibu tuh. Figur gitu tuh. Yang dipajang-pajang gitu. Iya. Betul. Iya, mungkin kalau wibu-wibu yang melek finansial gitu kan. Nah, mereka tuh bisa muterin uangnya gitu kan. Misalkan kayak gimana sih gua tuh beli barang karakter action figure gitu. Dan bisa dijual kembali gitu kan. Ada value-nya di depan. Iya, beberapa gitu. Tapi ada beberapa emang yang cukup bodo amat gitu. Murni bodo amat gitu. Tapi biasanya sih di kalangan, kalau gue belum pernah lihat ya, di kalangan ekonomi kelas menengah ke bawah, dia bener-bener nge-spend duitnya tuh tanpa memikirkan hal lain gitu. Gue saking suka banget sama anime gitu, bodo amat lah gue habisin duit gue gitu. Belum ada ya. Cuma kalau di SMA gue beberapa sih menengah ke atas yang kayak gitu biasanya, yang nge-spend uang gitu. Paling gitu aja sih. Karena dia masih ada buffer dari orang tuanya. Oke. Pikirnya gimana, Pik? Jadi sebetulnya memang kalau kita ngomongin alasan kenapa wibu nge-spend untuk hal-hal yang berbau Jepang, karena kan memang kita melihat dari ngomongin industri anime atau industri budaya populer Jepang itu kan dijalankan dengan konsep media mix gitu kan. Artinya media mix itu kayak semacam satu produk itu bisa berintegrasi dengan produk-produk lain gitu. Jadi kalau misalkan anime bisa diadaptasi ke game, Betul. bisa diadaptasi turunannya, bisa turunan lagi merchandise kayak action figure, kayak barang-barang, produk gitu kan yang dipakai. Jadi hal-hal itu kan yang membuat ketika lu sudah menonton dan lu suka dengan sebuah karakter atau sebuah karya kayak gue ke minggu lalu gitu kan, lu akhirnya membeli sesuatu itu untuk apresiasi gitu kan. Tapi kadang-kadang juga ada yang kayak tadi Iran bilang sampai lupa gitu batasannya gitu. Ketika lu membeli, lu nggak melihat kondisi keuangan lu, yang akhirnya ketika lu cuman punya uang sekian tapi barang ini lu pengen banget beli, lu habisin gitu kan. Ya dulu gue juga pernah gitu, dulu gue pernah PKL, jadi gue dulu kan SMK gitu kan. Dan gue PKL seminggu itu digaji 120.000 gitu. Jadi 120.000 itu gue kan dulu suka nonton JKT48 gitu kan, pas masih sekolah gitu. Nah dan dulu itu tiketnya kalau pelajar masih 60K. Bentar, gue coba stop dulu nih. Iya. Lu waktu SMK suka nonton JKT48 yang di FX. Yep.
Itu harga tiket masuknya berapa sih? Kalau pelajar 60.000 waktu itu. Oh, ada Emang beda. Ada bedanya. Ada bedanya juga. Pelajar Ya 60.000. Tuhan. Kalau yang umum 120K. Oh, enggak, kayak Borobudur nih. Borobudur Iya. kan 5.000 ya kan Naik pelajar ke atasnya. Buat yang udah iya. tua di atas umur 60 ada nggak? Enggak, itu masuk umum. Masuknya umum gitu Itu mah kan. udah kayak all you can eat ya. Yang senior berapa gitu ya. Gue pernah sih di masa-masa kayak gimana dapat 110.000 tuh seminggu tuh. Jadi di hari Sabtu tuh gue spend 60K-nya buat nonton, sisa 60K-nya lagi buat gue keep gitu buat seminggu ke depan misalkan. Nah itu kan sebenarnya bentuk yang salah gitu kan. Manajemen duitnya kan salah. Nah banyak juga tuh wibu-wibu yang agak kurang melek finansial. Makanya nih mungkin podcast Kotak Masuk bisa masuk ke segmen-segmen membuat wibu-wibu nih melek finansial gitu. Wah, Supaya aman tuh pengeluarannya gitu. Kita bikin model sewa rental aja gitu. Enggak, atau bisa juga kita buat peer to peer lending nih. Andre, kalau lu gimana Andre? Kalau dari sisi keuangan lah yang pernah lu dengar ceritanya. Kalau saya ya. Karena kan ada di episode lo nih di otakku Box. Kalau saya kan ya saya gua nggak bisa ngomong bahwa tentang ibaratnya nabung apa segala macem karena background gua anak privilege. Oke. Gua Disclaimer dulu. Ya, gua nggak pernah mau ngaku yang kayak oh ya gua tuh juga dari nol loh. Bullshit. Gua oke. lahir gua udah terbang. Betul. Gua nggak nginjek tanah. Iya, Gitu kan. Gua terbang di mana ada anime apa baru keluar boom. Betul. Langsung gue beli Dragon Ball. Waktu Dragon Ball movie yang masih Super Saya 3 movie-nya baru keluar, gue udah ada DVD-nya lengkap. Anjir. Gue udah ada lengkap. Laser gitu. disc sorry itu zaman gue. Sorry. Laser disc. Untung gak ngomong tancap. Ngomong tancap. Iya jadi ibaratnya itu semua tuh gue di masa dimana yang kayak gue tuh apapun yang gue suka gue langsung beli gitu loh. Dan jokes-jokes yang keluar di otakku box itu yang sangat lucu banget Anjay. soal hutang menghutang gitu kan. Oke. Pinjol aman 0% bunga gitu kan ya pinjaman itu. Nah jadi kayak sebenarnya kalau gue sih mungkin gue bisa dibilangnya gue telat untuk masalah hal-hal yang kayak harus mengatur keuangan gue dengan pengeluaran gue gitu kan. Tapi gue tuh mungkin sama seperti temennya si Irlan juga. Ada yang gue suka, gue nggak peduli duit gue ada berapa. Oke. Kalau emang gue suka, gue beli. Gitu, langsung boom gitu. Pas udah boom, semuanya udah ada. Pas ngecek dompet, udah kosong. Betul. Sampai ada gue di momen dimana ini gue belum ceritain di otakku box ya sebenarnya. Ada momen dimana kakak gue tuh suka banget sama Yoyo. Suka banget sama Yoyo. Yoyo dia tuh banyak banget. Sampai di satu momen dimana gue kerjasama sama abang-abang warung depan sekolah gue. Gue minta dia bikinin box kecil aja gitu. Ya. Yoyo kakak gue ambil satu persatu gue jual. Serius lo. Gue ambil kan kayak nih katanya dia nggak sadar dia punya Yoyo ini. Gue taruh di box, set gitu kan. Gue jual nih Yoyo ori. Anjir. Yoyo original, Iya. ya original tapi minus package. Gue jual ke kakak-kakak kelas gue. Oke. Ya kan. Nah tapi bodohnya kakak gue kan satu SD sama gue. Gue cuma beda 3 tahun kan. Tiba-tiba ada temennya yang baru beli Yoyo, pas dibuka ada signature abang gue. Ini kenapa Yoyo gue di sini? Ya kan. Nah tapi duit Yoyo itu gue pakai untuk beli komik. Gue pakai untuk beli ciki. Ya. Dulu kan Chicken Tazos kan dalamnya kan. Tazos. Ya kan. Terus ya gue beli itu semua lah gitu. Dan ya growing up gue tetap masih nggak peduli. Pokoknya apa yang gue suka gue beli. Waktu di Jepang tuh gue kalap banget sih. Waktu gue ke Jepang kalap banget gitu kan. Apalagi gue dapat bisikan setan dari Rindra gitu kan. Dre limited edition loh. Anjir. Apa yang lo beli tuh di limited edition itu? Waifu gue kalau Siapa? Rem dari ReZero. Iya ada anime namanya ReZero. Itu anime hitungannya baru lah ya. Nggak yang itu banget ya angkatan lu nggak tahu sih tapi ya I know. ya kan. Nah Rem ini tetapi gue mau sedikit masukin juga soal masalah investasi. Karena gini gue beli itu Rem limited edition pas gue di Jepang. Gue beli dirupiahin tuh let's say 560 ribuan something. Oke. Karena itu gue dapat return tax lah. Gue dapat return tax. Gue pajang aja itu mainan. Terus udah setahun setengah berlalu, gue ngerasa anjir gue mau beli mainan baru nih. Cara gue beli mainan baru adalah dengan tidak menyentuh rekening gue jual mainan lama, gue beli mainan baru. Oh bagus dong tuh. Tapi yang bikin gue kaget, Rem gue ini, itu gue udah bilang gue jualnya minus box. Nggak ada boxnya. Nggak ada boxnya, gue jual. Gue belum kasih harga, gue open bid.
Oke. Oh, siap. Gue open bid. Gue ngejual itu 2,6. Gue kejual ngebid 2,6. Galak. Karena figur itu udah nggak ada diproduksi. Aduh. Oke. 560.000 nih. Jadi 2,6 dalam waktu setahun setengah lah. Dalam waktu setahun setengah. Iya, dalam waktu setahun setengah. Itu gue juga kaget. Tapi gue beruntung juga karena shout out ke teman kita My Hobby Town. Oke. Ya, pas gue lihat, ternyata mereka juga ngejual figur yang gitu. Ada, mereka juga dapat. Dapat juga. Ya, tapi harganya beda dari yang gue beli. Oh, dia lebih mahal. Beda, lebih mahal dia. Karena itu yang kayak gue bilang seperti investasi. Makin langka, mainan itu bakal makin dibeli. Dan kalau lagi boxnya lebih lengkap, lebih gawat lagi. Lebih gawat lagi harganya. Udah kalau minus box kan kadang gue plastikin doang, gue bubble wrap. Paling gue bersihin dulu lah sebelum itu kan, bersihin tangannya, kakinya. Waifu gimana dong ya? Iya dong. Ya kan bersihin badannya dulu kan. Pakai tisu basah, misalnya kan mainan ya teman-teman. Betul sekali. Mainan gitu segala macam. Gue cuman bubble wrap segala macam gitu kan. Jadi kayak gue setuju, gue sepakat masalah itu juga. Dan sekarang kan lagi zamannya itu nggak tahu ya, gue ngerasa dunia ini tuh lagi balik ke zaman menyukai hal-hal yang lama, retro gitu. Ya, balik retro. Ya, dimana komik-komik fisik kan banyak tuh yang jual-jual dalam satu chapter penuh gitu segala macam. Dan itu kalau misalnya lu hitung harga satu chapter itu kan bisa ada yang 500, ada yang malah 1.500.000. Betul. Padahal zaman lu itu masih ada di Gramedia, satu bukunya mungkin kayak cuman berapa sih? 30.000, 25.000. Satu chapter paling cuma 250 misalkan. Tapi dijual itu sampai 600 sampai sejuta. Gila ya. Gitu loh. Itu salah satunya yang gue beli, ada komik Homunculus namanya. Oh, yang apa? Yang ada orang ngerasa bahwa kalau tengkorak kepala lu tuh dibolongin, lu bisa melihat hal-hal mistis gitu lah. Gitu kan. Premisnya seperti itu gitu kan. Emang agak aneh tapi seru. Itu tuh satu setnya harganya mahal. Gitu loh. Mahal sama hal itu gitu loh. Tapi ya gue tetap mau beli. Karena gue kolektor dan gue suka nih komik gitu kan. Jadi memang hal-hal yang dibeli sama wibu itu selain untuk kepuasan, sebenarnya ada sedikit nilai investasi. Sama kayak kalau misalkan orang-orang Amerika dulu tuh itu kartu baseball, lu tau gak? Iya. Iya benar. Ya kan kartu Sampai baseball. sekarang malah. Sampai sekarang malah kan kartu baseball, kartu basket, bahkan jadikan NFT. Iya, betul, Sekarang kan segala macamnya. Jadi ya apa bedanya? Nggak beda gitu loh dengan apa yang kita beli gitu loh. Wibu-wibu ini gitu. Irlan, ini mau nambahin apa? Oh, oke. Sebetulnya products dari industri perwibuan ini kan juga nggak cuma sebatas kita konsumsi aja gitu kan, tapi bisa juga menjadi komoditas gitu kan. Bisa jadi barang dagang juga gitu loh. Koleksi. Betul. Dan juga bisa kita jadikan perputaran uang kita lah. Nggak hanya bentuk kayak misalkan ya lu kalau mau konsumsi silakan lu beli pajak, tapi ketika lu mungkin lagi BU butuh uang lu jual, dan kalau itu langka kayak misalkan kayak Bang Andre ceritanya itu kan bisa jadi bentuk investasi yang menguntungkan gitu kan. Betul. Yang tidak terduga mungkin tuh. Tidak terduga. Dan gue kan ini sekarang gue bisa cerita nih. Jadi gue tuh ada satu ketololan gue ketika ya mungkin menyukai komik sangat terlalu fanatik ya. Apa tuh? Komik apa? Ketika gue baru mengenal One Piece. Oke. Jadi ketika gue baru mengenal One Piece itu kan komiknya udah gue lupa, kayaknya udah di chapter dia udah nyampe ke Marineford deh. Marineford. Udah Oke. Marineford. Udah jauh tuh, udah Marineford tuh udah jauh. Oke. Lo bayangin gue beli komik di Gramedia dari chapter 1 sampai Marineford. Nih. Itu berapa Gue lupa, kalau nggak salah ada 40 atau 50 volume. Volume ya, bukan chapter ya, volume. Volume. Gue beli volume 50 komik nih. Gue bayar cash. Apep di kantor nggak makan sebulan. Karena gue tuh ada di beberapa toko buku di Indonesia kan di tanggal-tanggal tertentu diskon gede-gedean. Ya. Jadi itu kalau lo ada satu toko buku yang depannya G tadi, itu tuh dia ngejual 1 sampai 30, 31 sampai 60. Jadi dia ngebuat per 10 atau enggak per 30. Nah, itu di diskon. Gue hajar. Bacanya di kantor. Jadi habis istirahat gue baca berapa. Kenyang dah tuh kertasnya. Kenyang karena Kenyang kan, kertas. di saat itu tuh Andre Manga Plus atau aplikasi-aplikasi Scan, itu belum. scan Scannya itu kan di layar kantor kan. Dan nggak mungkin gue baca komik di layar kantor kan. Ya gue bawa komiknya. Karena tadi dibilang kalau gue jual tuh ada komik gue yang rare tuh Monster. Monster Monster itu langka tuh banget sih itu. edisi pertama lengkap, edisi pertama cetakannya gue lengkap, dan semua teman-teman gue tuh yang datang tuh, Ses nih nggak mau dijual, enggak gue nggak mau, karena menurut gue bukan masalah uangnya, kalau buat gue karena nanti ketika gue udah tua atau apa, itu yang visi komik itu tuh yang gue nggak bisa lepas gitu loh nih, jadi
gue kan suka ngebaca sambil tiduran, sambil ngayal lah segala macam. Karena tadi yang dibilang dari episode kemarin kan fantasinya itu ketika lu baca tuh seakan-akan tuh lu masuk ke dalam situ gitu. Dan gue yang paling rare juga Shaman King gue lengkap, Slam Dunk gue lengkap. Oh iya. Slam Dunk gue lengkap. Sorry Dre. Santai. Santai. Ini gue jujur juga ya. Gue juga punya komik Slam Dunk lengkap. Lengkap juga Gue kan? tuh lengkap. Kalau Kurokonya lengkap juga nggak? Kurokonya lengkap. Itu mah nggak mungkin. Lu nggak usah nanya. Lu jangan tanya itu. Karena kalau komik Kuroko kan udah cetakan 2020-an. Iya, udah bagus. Udah bagus. Beda, Tapi kalau beda. Slam Dunk yang bukan Raja Wali Andre. Iya. Yang apa di Alex Media. Alex Media. Itu Media. gue inget banget nih. Gue udah SMA tuh, itu bacanya di angkot di Rawamangun tuh komik tuh gue baca sampai kelewatan rumah gue tau gak lo? Karena tuh komik lagi adegan. Gue juga pernah itu. Gue juga pernah. Kalau gue dulu zamannya gue baca Dora Base. Oh Dora Base tuh Doraemon yang Doraemon baseball itu gue dari kampus, gue naik MRT kan busway kok MRT busway. Mudah banget gue MRT. Mudah banget gue MRT. Gue naik busway ke Blok M, terus gue naik 74 ke arah Rempoa kan. Itu gue baca Dora Base kayak 4-5 buku lah karena gue habis beli kan. Gue habis beli di Blok M. Gue baca 4-5 buku, pas gue ngeliat ke depan, gue di itu UIN. Anjir jauh banget jauh banget kan udah ke situ kan set kayak anjir ya udah gue balik lagi 74 lagi gitu. Tapi gue jadi punya cerita gara-gara ngedengerin Bang Moses dan Bang Andre cerita baca manga gitu. Jadi dulu di kampungan gue itu teman-teman gue pas gue masih SD kita itu suka banget sama yang namanya Naruto gitu kan. Dan jadi waktu itu komik Naruto Shippuden versi bahasa Indonesia itu baru terbit di sini. Shippuden gitu kan. Naruto-nya udah yang baru yang remaja. yang remaja. Remaja. Nah jadi waktu itu kita patungan beli komik itu. Jadi dulu komiknya masih murah, 7.000-an buat satu buku gitu kan. Jadi kita patungan tuh 1.000 ya kan naro. Dan itu bacanya kita ganti-gantian selama 1 minggu itu. Jadi hari Senin pertama yang baca dia, Selasa yang baca si B. Serius waktu itu Komiknya digilir. Saking kita suka buat Naruto dan waktu itu karena masih kecil gak punya uang gitu kan. Jadi kita patungan 1.000 itu bener baca giliran banget. Dan itu menurut gue pengalaman yang mantep banget gitu kan karena bisa berbagi bersama tapi ketika lu baca udah di spoilerin sama yang lain kan brengsek gitu kan. Jadi waktu itu inget banget gue pas baca pas Asuma mati tuh karakternya itu udah diceritain duluan tuh pas gue dikasih nih pik Asuma mati ntar uang ya. Anjing dikasih spoiler. Dikasih spoiler gitu. Nik, lo ada gak Nik? Maksudnya yang secara finansial kan lo kemarin juga ceritakan bahwa lo kan yang CD Larkensil album gitu lo ada penyesalan kah atau enggak lo ngontrol finansial lo waktu itu gimana lah? Gara-gara kalian tadi cerita ya, gue menyesal komik Evangelion gue entah kemana. Gue masih lengkap. Evangelion. Yang covernya bagus itu kan? Bagus. Abu-abu ungu. Kalau gue color. Iya color. Iya kan, ya. Jadi itu gue nggak maintain. Itu mungkin kalau sekarang dijual kan banyak fans Evangelion kan. Iya. Itu sekarang entah kemana. Kalau yang lain lagi sebenarnya karena gue suka Gundam, gue dulu waktu kecil nggak kesampean, ya cerita lama lah ya. Waktu kecil nggak kesampean, akhirnya pas gede gue beli karakter Gundam. Serius loh? Iya, udah kerja nih? Gunpla iya. Waktu kuliah mana kan gue ngelesin, dapat duit. Nah terus teman gue juga emang tiap hari kerjanya adalah scrolling blogspotnya Gundam. Jadi sebenarnya nggak beli, cuman ini aja lagi ada model apa nih yang baru gitu. Ada tuh. Jadi ada blogspot yang Gundam yang setiap ini pasti dia ada muncul nih Gundam versi baru apa, Gunpla versi baru apa. Nah terus karena gue suka Gundam Wing, jadi gue belilah koleksi Gundam Wing itu dari yang mulai. Jadi pertamanya start kecil, real grade. Itu tuh udah ada real grade, bukan yang high grade ya, real grade. Terus tiba-tiba upgrade lah ke master grade gitu. Oh MG ya. Itu MG. Ada kualitasnya beda. Ada kualitasnya beda. MG HG beda ya. Rumitan sama tingginya. Kalau real grade kan kecil. Segini lah paling kan gak kebayang lah ya. Mungkin dia satu telapak tangan lah gitu. Nah, master grade lebih gede lagi gitu. Nah, gua hampir nafsu beli yang perfect grade sebenarnya. Wah, itu gila sih itu. Segede mana, men? Gede banget lah, semeter lah, semeter nyampe. Enggak nyampe semeter. Enggak, paling iyalah nggak nyampe. 1,5 jengkal nggak sih biasanya kalau perfect grade? Perfect grade bisa kan? segini. 2 jengkal lah, 2 jengkal. Gitu. Nah itu tapi belum sampai sana sih karena udah ngerasa kayak kayaknya gue udah tersampaikan lah, udah tersalurkan nih penasaran gue sampai MG gue udah tersampaikan. Jadi lo ngelesin untuk mendapatkan yang tadi. Bukan untuk mendapatkan, kebetulan punya duit. Dari ngelesin. Dari ngelesin. Gitu. Nah, kebanyakan emang kayak gitu sih ibu-ibu ya. Gitu ya. Kebanyakan gitu kayak kan orang bilang kayak wah lu bekerja untuk
nyicil rumah, nyicil apa. Enggak, gue tuh kenapa gue bekerja keras dan mau menjadi budak korporat, itu biar saat gajian gue bisa beli perwibuan gue gitu loh. Gitu. Itu pasti kan. Keren. Lu tau gak sih Twitter dulu ada yang kayak tweet yang kayak gaji berapa, terus buat mama berapa, Iya. buat pacaran berapa. Mungkin kalau kita wibu yang pacaran kita ganti perwibuan gitu. Oke, Bukan itu, oke. bukan pacar itu. Bukan pacar ya, tapi Bukan. malah wibu loh. Wibu ya, ngewibu berapa. Budgetnya wibu. Gitu. Karena gue pun juga gitu loh. Gue ngebudgeting kayak ya udah perwibuan gue segini, walaupun kadang-kadang bocor, nggak kadang sih, sering bocor. Ya, karena kan saya tuh kalau udah kalap tuh langsung kayak masa sih masih bisa lah besok, masih bisa. Udah besok makannya gini aja gitu kan. Kopi lah, dinner kopi gitu kan, segala macam aja. Jadi gitu. Sedia Milanta aja. Oh ya Milanta. Kopi Milanta bener. Itu udah pernah gue di masa itu sih, target demi dapat kartu Subasa itu. Wah, kurang ajar sih itu. Cuman ya baik lagi begitu. Ya kita seneng mau apa gitu loh. Tapi gue lebih menarik coba gue ke arah Irlan lah ya. Lan lu sekarang kan masih kuliah tadi bilangnya kan ya. Pas kita ngomong off air gitu ya. Masih kuliah dan lu sekarang ada kayak Niko juga nggak? Niko kan juga sebenarnya kan ada set hustle-nya lah untuk membiayai perwibuan. Lo ada nggak kira-kira? Ya kalau gue kebetulan di Indonesia ini sambil kerja. Apa kerjaan lo? Gue di salah satu perusahaan properti sebagai apa sih namanya manajer advertising. Staff Serius advertising. tuh, staff advertising. Iya. Tapi lu masih sambil kuliah? Sambil kuliah. Jadi gue kuliah online gitu kan. Sebenarnya kalau misalkan gue di China tuh gue ada beasiswa. Jadi gue masih ada buat perwibuan lah, manifestasi tempat. Keren. Buat itu. Beasiswa ke sana. Soalnya kalau di China itu action figure murah kan. Murah. Karena buatnya di sana. Buatnya di sana. Pabriknya langsung. Pabrik langsung. Bener. Bener. Tuh kayak gak mungkin kayak misalkan action figure mainan-mainannya segede gini. Kalau gak gantungan kunci deh seenggaknya gue bawa gitu kan. Gue Iya, pasti sepakat. gitu. Kalau di China tuh ada apa namanya tuh Tianxilu. Nah kalau lu misalkan ke Guangzhou tuh Tianxilu. Wah itu tempat-tempat wibu China. Gitu ya. Akihabaranya. Oh, Di situ. Akihabaranya. Akihabaranya ya. Dengan harga yang di bawah Akihabara Jepang. Iya. Wah, Ya karena keren. produksinya di situ. Kalau lu beli juga pasti made in China karena rata-rata Betul. gitu kan. Iya, Iya. memang untuk Kalau- biaya produksinya murah emang gitu tuh. Iya betul. semua Jadi negara. sama sih gue kayak ibu-ibu yang lain gitu. Misalkan kalau ada uang lebih gitu kan, pasti gue beli. Tapi kalau jadi target utama sih enggak sih. Maksudnya gue Iya. kerja gitu capek-capek semuanya gue habisin untuk perwibuan sih enggak. Iya, iya. Gue masih ada yang tadi Bang Moses bilang tanggung jawab gitu kan. Betul, Ke betul. diri gua Betul. gitu kan. Ibaratnya kan kayak istilah self reward. Iya. Kan self reward bukan berarti lu self rewardnya semua gaji lu buat self reward lu gitu kan. Tapi kayak hal-hal kecil aja kayak kalau misalnya orang-orang pada self reward gua mau 3 hari nginep di Lembang. Nah kita ya kayak gue mau beli figurnya waifu gue udah gitu sama aja self reward gitu loh, it's the same sebenarnya. Bedanya kalau mereka dibuat staycation reels di Instagram, Dre. Iya. Kalau kita dinikmati sendiri. Kalau kita IG story paling Yoi. kayak baru beli Baru beli kalap nih. gitu. Makanya kita harus ganti kata-kata lu. Kalau lu tadi bilang kayak ketololan gua beli One Piece 1 sampai Marineford itu adalah investasi gua. Yoi, Dari 1 yoi. sampai Marineford. Betul, Karena gue betul. yakin ketika nanti di zaman let's say kan Oda tuh yang bikin One Piece Betul. ya untuk konteksnya yang pendengar kotak masuk. Ketika One Piece nanti tamat 5 tahun lagi diperkirakannya. misalnya. Terus tiba-tiba nanti ada di momen dimana ya semua udah tamat, itu hal yang lu beli, yang Moses beli itu untuk kolektor itu bakal bisa harganya tuh 6 sampai 10 kali lipat, gue yakin. Gue yakin banget karena itu udah terbukti dari sekarang gitu loh. Kayak yang tadi lu baru ngekomen gue punya lengkap Monsters, itu gue yakin yang denger ini Wibu mungkin ada beberapa yang DM lu beneran nggak jual Ses? Betul. Gitu. Ini Irlan tabungannya kayaknya mau dikeluarin nih. Karena dia kan fansnya Naoki Urasawa deh soalnya. Iya, fans Naoki Urasawa yang bikin Monster, by the way itu dia juga makanya orang-orang kolektor yang suka kayak gini mau udah tamat tapi gue tahu anjing dia punya Monsters nih full. Lu pasti banyak orang yang mau banting duit, Ses. Pasti, gitu. pasti. Tapi gini Dre, kalau gue ya teman-teman ya, mungkin Iya. gue akan wrap up dulu nih dari sisi gue atas 2 episode kita sama Otaku Box dan PN Media. Wibu itu sebenarnya bukan orang yang fanatik berlebihan. Yap. Atas diskusi kita 2 episode ini. Iya. Iya. Tapi bertanggung jawabnya Wibu ini menurut gue perlu diapresiasi, tidak di downgrade lagi. Karena kan mungkin pendengar ada yang udah punya anak nih, berarti anaknya udah remaja. Kok masih baca komik sih? Kok masih menonton anime di Netflix sih? Iya. Tenang aja Bu, dia kan nggak nonton bokep ya kan? Dia kan nggak nonton Iya, hentai ya sepakat, kan? sepakat. Masih positif kok ya kan? Ya kalau hentai harus dijaga, Ya. cuman at least bukan bokep. Bukan gitu. bokep. Jadi maksud gue lebih ke arah positifnya nih. Iya. Dan Iya. mungkin message dari gue, apapun yang lo keluarkan, lo spending your money atas kerja keras lo, bukan nyolong ya, atas kerja keras lo, Iya. lo bertanggung jawab. Tidak merepotkan orang.
Iya. Lo Jangan kayak gue yang jual yoyo, udah gitu Udah aja. ya, itu pesan lo tuh. Itu ya pesan gue, jangan kayak gue jual yoyo. Itu kan jadi kesannya kayak narkoba ya jadinya ya. Lu ngejual barang buat ngebeli lagi barang gitu kan. Dan salahnya kakak lo tuh satu SD sama Iya lo. itu ya. Ya namanya juga gue goblok ya, gimana kan. Iya satu SD makanya gitu sih. Pikirnya gimana, Pik? Kalau gue sendiri sih ya mau mengeluarkan berapapun wibu silakan aja gitu kan. Tapi tahu batasan lah. Ketika lu ada sesuatu yang important dan itu lebih penting daripada membeli action figure ya lu tahan dulu aja gitu kan. Betul. Karena action figure juga agak dibawa mati gitu kan. Iya. Yang penting itu menjadi kesenangan duniawi kita aja nggak apa-apa gitu kan sekali-sekali. Tapi jangan sampai kita bawa ke hal-hal yang penting kita sampingkan terus akhirnya kita besok malah ya wassalam gitu. Iya, masa ibaratnya pacar lo sakit, tenang ini waifu saya masih saya beli. Walaupun saya gagal ginjal yang penting waifu saya tidak gagal ginjal. Gila. Anjir. Gila, waifu saya nggak gagal. Iya. Tapi memang gitu sih. Mungkin juga sedikit masukan juga dari gua kalau bagi kalian yang masih mau suka perwibuan, beli-beli figur segala macam, ibarat Raffi Ahmad jual beli mobil aja. Lu beli mobil kan, udah nih berapa lama lu mau jual ganti mobil baru. Ya sama kayak gue juga, gue beli yang rem 560.000, gue jual tuh rem, sekarang gue punya rem yang versi wedding. Betul. Gitu loh, yang wedding dress, dia pakai wedding dress keren, gitu, keren banget cuy. Tapi ya itu nggak gue jual dulu untuk sekarang. Betul. Mungkin nanti ketika saat tiba-tiba wedding rem ini demandnya tinggi tapi stoknya kecil, saat nanti gue mau ngejual lagi mungkin harga juga naik, dari hasil itu ya gue beli rem yang lain gitu loh. Ya mungkin ini bakal ada yang ngejudge gue kali ya, kayak wah waifu dijual beliin lu gitu kan. Serius lo segitunya. Ada aja orang fanatik. Masa itu sih? ada, pasti ada Ekstremis wibu itu. ekstremis wibu yang kayak Dia generasi kiri. oh iya, kiri banget kan. Yang penting kayak wah anjir nih, berarti dia nggak pure banget nih mencintai karakter ini. Harusnya sampai dijual waifu beli. milik bersama gitu. Nah. Figur Anda figur saya juga gitu kan. Iya, ada orang-orang kayak gitu tuh ada. Oh my It's God. real gitu loh. Fanatisme tuh selalu ada gitu kan. Tapi ya maksud gue ya kalau misalkan Naruto itulah jalan ninjaku, inilah jalan wibuku gitu loh. Keren. Iya kan? Inilah jalan wibuku. Ya terserah gue dong, duit gue juga, gue mau jual beli ya silakan. Taktik gue sementara kayak gitu sih. Kalau masalah perfiguran ya, lebih ke perfiguran segala macam sih. Keren. Irlan? Kalau gue mungkin ngelihatnya sebenarnya ini adalah bentuk gimana ya, manifestasi untuk kebahagiaan mereka lah. Itu kan mereka seneng kan. Benefitnya apa sih kalau beli itu? Ya seneng aja gitu. Gue punya gitu. Yang penting gue tuh apa ya, jadi nggak stres. Misalkan gue kebanyakan kerja gitu kan, gue butuh kayak tadi Bang Andre bilang butuh healingnya ya itu. Iya benar, healingnya beli figur, beli waifu gitu kan. Figur gitu kan. Dan misalkan kalau lu ada beberapa yang gue nggak bisa nih, gue suka selalu boncos gitu kan. Ya menurut gue satu solusinya lu pandai-pandai, lu harus paksa belajar lah manajemen duit. Yang kedua, lu jangan, gak usah ngeluh kalau emang nggak bisa gitu. Gak usah ngeluh misalkan gue besok nggak bisa makan gitu ya, nggak usah ngeluh. Iya. Nasib aja kalau emang lu nggak bisa gitu. Tanggung jawab lu. Karena itulah jalan ninja yang lu pilih gitu. Ya, betul. Jalan wibu. Ya, jalan wibu yang lu pilih gitu. Jadi mindset investasi itu penting untuk wibu ya. Betul. Nick, dari lo? Kalau gue sih sebenarnya jangan sampai menyesal. Oke. Jadi menyesalnya tuh bisa dua. Jangan sampai menyesal karena lu terlalu overspending, tapi jangan juga menyesal lu nggak beli gitu. Iya. Gitu. Karena itu kan Itu benar. satu Itu hal benar. yang emang kayak lu kan pasti waktu kecil misalnya pingin sesuatu, lu udah mampu, terus lu misalnya sayang nih antar aja buat siapa gitu kan, buat keluarga atau buat apa. Nah, tapi ntar kalau pas udah tua barangnya udah nggak ada, sayang juga ya gitu. Jadi menurut gue tuh satu hal yang kayaknya worth it gitu loh kalau untuk lu beli gitu. Gitu. Itu satu. Sama terakhir buat gue sih, kalau memang lu punya kesukaan terhadap satu obsesi dan duit lu terbatas, maka belilah barang yang menurut gue paling worth it buat dibeli gitu. Nggak usah lu beli semuanya gitu, nggak usah beli misalnya kartunya apa segala macam. Apa satu yang menurut lo ini yang paling worth it, yang kalau lu beli ini adalah ultimate-nya nih gitu. Dan yang paling sanggup. Ya, habis itu lu target misalnya harganya berapa? 10 juta misalnya nih ekstrimnya ya. Ya udah lu tabung. Lu komitmen nabung gitu loh. Nanti kalau udah kebeli udah selesai. Misi lu udah selesai gitu loh. Misi ninja lu udah selesai, misi wibu lu udah selesai. Gitu. Anjir. Gila banyak statement sekali ya. Memang itu kan kalau seperti itu kan questnya ninja kan ada rank C, rank B, rank A gitu. Kalau gua bilang mending lu langsung yang rank S aja. Betul. Untuk sebagai patokan lu, oke, gua mau nabung sampai gua bisa kelar ini. Benar kata Bung Niko, mending kayak gitu. Karena itu salah satu gua waktu itu gue pernah sempet yang kayak gitu, di mana waktu itu kok nggak salah gua mau beli figurnya Goku. Gue mau beli figur Goku
yang Gokunya itu kalau bisa udah dicat. Jadi dia jual versi yang belum dicat sama yang versi udah dicat. Oke. Nah, bedanya yang nggak dicat sama udah dicat itu bisa beda sampai 2 juta. Wah, serius. Karena kan pengerjaan. Yang lebih mahal yang udah dicat. Lebih mau jelas. Oke. Karena kan itu udah dikerja ibaratnya udah di paint. Oke. Dan itu paintnya memang harus orang yang ngepaint. Jadi mereka memang jualnya tuh kosongan. Memang Gokunya masih nggak ada warna. Kadang tuh lu pakai jasa orang, memang lebih murah gitu beli yang kosongan pakai jasa orang. Dan mereka juga jual yang udah ke paint. Dan itu paint asli, bukan pabrik. Emang dia pakai kuas ngecat gitu kan. Nah, gue bilang kayak gue mau segitu, gue mau itu. Tapi ketika gue itu just ada banyak itu ya, banyak bisikan-bisikan setan yang kayak, weh anime ini juga keluarin ini juga keluarin ini. Pasti tuh dalam perjalanan lu melakukan jalan ninja, ya kan, mengakukan misi ninja, pasti ada aja yang kayak, anime ini juga baru keluarin. Ada hasutan-hasutan lah ya. Komik ini baru keluar versi recolorednya. Iya, recolorednya. Ini ada ini segala macam. Lu yang penting ingat target lu pertama lu pengen apa? Gue pengen Goku yang paint. Ih, gila. Gitu loh. Kayak ya udah, gue mau Goku yang paint. Walaupun ketika gue dapat Goku yang paint, gue ngelihat card gue, kok di belakang ada lagi gitu kan. Kok ada tambahan ya gitu. Gitu kan. Kok ada tambahan gitu kan. Nah, jadi yang kayak gitu-gitu sih itu memang harus diituin aja sih. Tapi keren. Gua untuk menutup nih teman-teman podcast Kotak Masuk, kita sangat berterima kasih juga sama PN Media dan Otaku Box. Yes. Karena kita banyak sekali mindset yang sudah terbuka sekarang. Iya, ini membuka sisi kehidupan gue yang lain. Ya, Selama sama gue juga. Gue kaget jujur Nick. Dan kita berharap juga banyak kolaborasi yang lain karena kita sebenarnya ingin mendukung apa yang menjadi pergerakan di Otaku Box, di PN Media, ya kan. Bahwa kita juga mengembangkan wawasan-wawasan lah di sini, baik dari sisi finansial, baik dari sisi strategi bisnis, ya kan. Itu kan podcast Kotak Masuk lebih ke arah kesana gitu ya. Maupun intelektualitas. Wah, boleh. Betul. Mungkin kata-kata terakhir dari gue juga nih. Boleh, silakan Dre. Ya. Jadi wibu itu jangan jadi wibu bau bawang. Kena jadinya Wibu bau uang.